mendukung kayak begitu. Mana ya saya lihat. Yang saya minta tuh kan eh, nah, coba lihat nih ininya nih apa namanya eh, tugasnya. Iya, Pak. Coba dibaca aja. Saya mau dengar. Ada yang baca. Iya, Pak. Tugas 4 kebijakan energi berkelanjutan. Berikut ini adalah tugas yang harus saudara kerjakan. Saudara diminta untuk mencari dan memahami subjek di bawah ini. Pencarian dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan AI dan sumber lainnya yang relevan. Bentar. Ngerti nggak itu? Iya, Pak. Kecerdasan AI maksudnya apa? Iya, Pak. Nggak kira-kira ChatGPT begitu. dan sebagainya, Pak. Nah, ya kan? Jadi tinggal nyari aja di situ. Ini ada berapa sih? Ada 12 kan? Tinggal cari aja Iya, di Pak. situ. Masa sulit? Iya, Pak. Sumbernya yang mana yang saya nggak ngerti itu. Yang sumbernya yang mana yang ini? Ah. Jadi yang kita pakai ChatGPT pada tugas sebelumnya itu kita hanya mendapatkan informasi atau materi umum, Pak. Jadi belum Oke, belum sekarang ada gini. data. Oke, nggak apa-apa. Saya ikutin ya. Oke, kita sekarang masuk Ya, Pak. GPT. Coba Anda masuk GPT satu-satu. Saya tuntun deh. Ya, Pak. Ya, Pak. Coba buka GPT-nya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Coba di apa di share di screen aja supaya Ya, Pak. supaya semuanya pada tahu. Ini kuliah udah gampang banget sekarang udah ada GPT itu kan. Betul, Pak. Ya makanya kenapa nggak sulit gitu. Sekarang mau nggak? Ini Iya, hanya tergantung kita. Kita mau apa nggak gitu. Orang yang Ya, susah Pak. ya. Saya di masyarakat energi terbarukan tuh orang yang sampai mengais-ngais cari cari pekerjaan, tapi dia dapat sih ya. Sampai dia bagaimana dia bikin kapal pakai PV dan sebagainya. Waduh, hebat. Dapat juga dia dapat di BDLH di NTT dia dapat, di Mentawai dia dapat ya nggak gede sampai triliun-triliunan ya biayanya nggak, tapi dia dapat loh anak-anak itu. Tapi survive saya lihat ya luar biasa anak-anak. Kita Unsada yang perkapalan aja buat kapal aja masih belum bisa komersial. Mereka udah bisa komersial. Anak-anak muda itu loh, saya langsung aduh kagum bener. Ayo coba mana apa ya, Pak. tunjukin. Ini, Pak. Rahmat Gobel bisa marah sama saya nih kayak gini nih. Deki juga bisa. Waduh ngamuk-ngamuk nih Deki kayak begini dengerin. Ayo coba. Nah ini kan udah masuk GPT kan. Ya, Pak. Nah coba kita lihat di nomor pertama. Coba lihat soalnya dulu baca. Apa soalnya? Jangan ditulis dulu. Ya, Pak. Apa soalnya nomor satu? Sebentar, Pak. Dibaca aja Nomor dulu. satu, energi dilema dan trilema. Penjelasan kebijakan berikut. Ah, buat buatkan penjelasan kebijakan berikut contohnya di dunia dan di Indonesia saat ini. Coba Sebentar, Pak, saya ditulis itu. sudah. Ya, coba ditulis itu. Buatkan penjelasan kebijakan kebijakan berikut contohnya di Indonesia. Nah, itu. Tapi jangan pakai atas ya. Udah. Terus masukin ke itu coba. Tapi jangan di enter dulu, Mak. Iya, Tapi Pak. ya paste dulu, paste. Nah, nih ya. Nomor satunya dihilangin, poin satunya dihilangin. Ya.
Oke, buatkan penjelasan kebijakan berikut contohnya yang ada di dunia, tulis. Nah, itu dijelasin ke itu dia kan mesin, dia nggak ngerti apa-apa kan. Iya, Coba Pak. atasnya jangan jangan pakai atas lagi. Atasnya jangan. Tulis dan Indonesia untuk tentang tentang atau tentang ya ada tentang boleh tentang energi dilema dan trilema. Udah enter. Coba lihat tuh. Udah jelas kan? Tinggal nanti dibersihkan aja, dibersihkan gitu. Udah jelas, tinggal dibersihkan. Jangan sampai semuanya dimasukkan juga, dibersihkan lah, ya. ya, Bertentangan. Coba dari atas kalimatnya kita baca. Coba kali atas, paling atas. energi dilema atau Nah, dilema energi. ya. Definisi. Energi dilema adalah Kondisi ketika suatu negara harus memilih antara dua tujuan energi yang saling bertentangan. mm-mm. Biasanya tentang pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Nah, itu udah tuh. Jadi itu dilema. Mana yang mau diinikan? Mau di apa namanya diprioritaskan. Terus bawahnya, Struktur konseptual secara iya, sederhana, ini Pak ya. iya. Oh, Ya, dia nggak usah pakai sederhananya ya. Struktur konseptualnya adalah energi murah. Biasanya berbasis fosil batu bara minyak kan. Terus ya, sama keduanya adalah energi bersih, lebih mahal gitu. Nah, sekarang bawahnya contohnya lagi di dunia sama di misalnya Indonesia. di India, Pak. Iya, India sangat tergantung pada batu bara atau yang untuk energi fosil karena murah dan tersedia di domestik di India. iya kayak gitu. Ya, dilemanya tetap pakai batu bara berarti emisinya tinggi. Iya, iya kan? Di, bisa juga cari contohnya di Indonesia bagaimana gitu. Itu terus nomor dua Jerman, terus nomor tiga di mana lagi? Hanya dua, Pak. Enggak ada tuh contohnya di Indonesia. Tuh contoh Indonesia. Kalau ini di Indonesia, Pak, ya. Iya, Di Indonesia juga iya. ketergantungan batu bara, betul, Pak. Nah, makanya yang kayak gini nih harus ditulis nanti tinggal dibersihkan aja. Nah, itu udah satu, udah menjawab. Nggak usah kita nyari-nyari sulit. Ya kan si Mister AI udah bisa membantu. Kita mengerti. Sekarang dari ini dilema bawahnya apa? Trilemanya gimana? Ya, terus subsidi Kemudian energi, terus nah ini benar subsidi energi. Nah, terus ini ya. Nah, ini energi trilema. trilema, yaitu konsep yang lebih lengkap dari dilema diperkenalkan oleh World Energy Council. Tuh. Energi trilema terdiri dari tiga pilar yaitu energi security, energi equity, dan environmental sustainability. Iya, ini dihafalin itu. Ada unsurnya ada tiga. Karena tri kan tiga. Di kan Iya, dilema. Pak. Dua gitu. Nah, trilema energi security-nya lebih lengkap. Security-nya, equity-nya, oh bahasa Environment. nah, nggak usah pakai bahasa Inggris juga boleh. Keamanan, energi security itu keamanan supply. Terus kedua, accessibility-nya kan, keterjangkauan. Ketiga, sustainability. Di situ environment. Nah, sekarang apa contoh-contohnya di mana itu coba? Kan ada tuh bawahnya. Contohnya di Cina, yaitu terkait dengan keamanan, itu produksi batu bara domestik masih tinggi. Terus kemudian listrik murah dan untuk Tapi sustainability-nya buruk, emisinya tinggi.
kebijakannya Untuk masif kebijakan. sama tapi tetap dipakai gitu kan. Iya. Nah, sekarang nggak ngertinya di mana gitu. Dari coba dibaca ini di mana nggak ngertinya. Ini penting loh, ini yang kayak gini-gini penting sekarang. Bukan hanya sebagai mahasiswa energi terbarukan, bukan. Di dunia ini sekarang lagi bicarakan ini, trilema gitu. Kita harus sudah ngerti. Jangan nanti ditanya trilema, nggak tahu kita. Wah, malu-maluin benar itu. Dilema, trilema, itu harus tahu. Apalagi kita udah dibantu sama ini, si Mister AI ini kan. Coba terus ke bawah lagi tuh, sampai contoh Indonesia. Ada kan semuanya kan? Contoh ada, Pak. Iya. Di mana nggak ngertinya gitu. Saya mohon maaf Pak, saya udah bikin tapi saya nggak tahu kalau hari ini harus presentasikan, jadi file belum sempat saya ini Pak buka Pak. Bentar. Ya intinya itu, intinya jadi tugasnya tadi itu kan sebelum kita masuk ke assignment, paling nggak kan kita harus memahami karena ini konsep-konsep umum ya. Caranya bagaimana? Cari aja Mister AI. Semuanya udah sama Iya Pak. AI sekarang gitu. Nah, dari 12 pertanyaan tadi, coba dibaca lagi, coba kita kembali ke soalnya. Yang paling sulit di mana? Pak Arya sama Pak Edi. Nah, ini. Yang paling kira-kira nggak mengerti itu di mana? Baca dulu, saya kasih waktu Iya satu Pak. dua menit deh. Iya Pak. Kalau dari saya, Pak, oh ini beda ya. Yang mana? Saya kira yang trilema tadi kan ada security, equity, sama sustainability. Ya, Di poin 4 ini, energy and environment security. Itu ya. security-nya itu mengarah ke sama atau Kalau dari bahasanya kan energy security dan environment itu security? bukan environment nih, bukan environment, bukan environment security kan. Nah, itu sebenarnya masuk ke trilema, ya kan? Iya, Pak. Pastilah, pasti masuk ke situ. Kita nggak usah bikin definisi baru. Coba mana lagi? Coba dibaca lagi. Oh iya 11 April. Mana lagi? Pak Arya sama Pak Edi coba mana? Mas Iya. Arya sama Mas Edi yang paling yang nggak ngerti lah. Nah, ini untuk yang nomor 8 ini Pak, untuk yang paradigma dan asas kebijakan ini masih secara secara tekstual itu masih belum familiar dengan ini Pak, asas kebijakan dan paradigma yang mencakup pemanasan global, net zero emission dan transisi energi Pak. Coba nanti kita cari lagi ya. Tapi paling nggak dari Ya, bahasanya aja. Paradigma itu ya, apa? Paradigma. Jangan masuk ke azas kebijakannya dulu ya deh. Pak. Paradigma itu apa paradigma? Paradigma itu arah atau cara pandang. Nah, terus ya itu. Terus hmm, mindset, Persepsi, ya persepsi. itu persepsi, cara pandang, ya. Terus juga eh, prinsip dasar prinsip dasar itu paradigma semua, ya. Terus kedua adalah kebijakannya tentang pemanasan global, net zero emission kan ini kan transisi energi. Nah, sekarang kita masuk aja ke AI. Coba lihat, itu dibuka semua. Tulis lagi di AI, naik, nah apa, tulis lagi di atas. Buatkan Ya Pak. penjelasan, tapi jangan diketik dulu, jangan di apa, jangan di enter dulu ya. Buatkan penjelasan persis kayak gitu tadi. Sama sama yang di atas tadi nih, sama yang di atas ini nih.
yang di atas untuk kita. profnya ya Pak ya. Ini sama kalimatnya. Bukan ini, atasnya lagi soalnya. Nah, ini. Tapi nanti Indonesia, nah tentangnya langsung dimasukin. Iya itu. Udah, langsung aja. Go. Udah tuh, nanti dia dicariin tuh. Nah, ini Pak, kalau menggunakan ChatGPT ini kan masih yang kita pakai pada tugas sebelumnya kan masih sifatnya definisi penjelasan-penjelasan umum ini Pak. Nah, kita eh, ingin mendapatkan lebih dalam misalnya dengan tabel-tabel terus data teknis lainnya, atau kalau misalnya saya mau membuat eh, mesin pengering tembakau gitu Pak, itu untuk desain gambarnya terus eh, apa namanya dimensi dan sebagainya itu dari penjelasan ChatGPT itu dari jawaban itu ada, cuma karena yang masih menggunakan versi yang gratis itu belum keluar itu Pak. Nah itu yang saya Iya, masih mencari ininya Pak, bagaimana cara bisa mendapatkan yang lebih apa versi pro-nya yang bisa menghasilkan lebih detail itu Pak. iya. Itu udah jawab sendiri. Mas Edi udah jawab loh itu pertanyaan. Ya memang begitu, harus bayar kita. Saya juga Iya harus Pak. diminta bayar. Saya dapat ini sebulan harus bayar 75. Saya lagi diem terus terang. Gaji Iya saya Pak. berapa sih di Unsada? Ya kan? Cuman 1,75 juta per bulan. Ya, terus eh, ini saya lagi mikir gitu loh. Ini dengan 1 juta, ini sebulan 75, wah masih bisa masuk nih. Kalau 1 semester kan 4 bulan, 4 bulan kan, wah masih bisa masuk. Tapi saya ada lagi teman lagi bilang bahwa katanya ada yang lebih murah dari 75.000 per bulan. Sekarang chat GPT itu berapa? Anda dapatnya berapa? Ditawarin berapa? Ada ini Pak, saya diarahkan ke link Tokopedia itu kisarannya dari 65 sampai 120 ribu Pak. Nah itu beda, ada yang privat dan ada yang sharing ini Jangan. akunnya gitu Pak. Ya itu kalau itu jangan lah. Kalau menurut saya jangan. Mendingan saya ikutin yang saya dapat nih. Saya dapat 75. Nanti saya bisa kasih kasih linknya. Oh iya Pak, minta Ini nih, tolong itunya. ini apa? Kita eh, juga masih masih ragunya di situ Pak, sharing sharing akun artinya orang bisa masuk ke akun kita gitu. Nah itu yang Iyalah, itu ini apa? Story-nya apa ya? Jadi Susah nanti ini ya. Udah kalau gitu kan itu 60 60.000 sampai 120 kan? iya Pak. Berarti kan yang 120 itu paling mahal. Artinya sama saya yang saya dapat 75.000. Saya Iya Pak. jadi ini saya apa namanya lagi ngobrol nih sama dia. Saya bilang, Kak, ini perempuan kayaknya, saya pasti anak-anak nih. Kak, boleh nggak kurang? Wah, ini harganya dikasih tahu. Ini harganya di tempat lain tuh mahal nih, Kak. Terus sudah gitu nanti, Kak, saya sampai ini sampai tadi malam saya bilang, mohon maaf ya, Kak, nanti ini penipuan apa enggak? Maklum nih saya sudah pensiun, saya bilang kan. 75.000 bermanfaat buat saya gituin. Terus dia bilang, kakak apa namanya, alamat saya jelas di sini, nomor telepon jelas. Kalau ada penipuan, laporin aja ke polisi nih. Waduh, saya langsung baca, berarti ini anak-anak. Nggak apa-apa, ya paling ini anak-anak.
Wah, saya menganggap kan seperti anak saya. Oh, ini pasti seumur umur anak saya dia mau cari duit ya. Nah, ini saya lihat yang ini 75.000 yang paling murah ya, paling murah nih gitu. Terus kapan ada diskon? Nanti kalau ada diskon nanti saya kasih tahu. Oh, tapi kalau diskon tuh biasanya 55.000 Kak. Dia ngomong sama saya kan. Pasti kalau tuh diskon tuh harganya 75 apa 55.000. Nah, ini sekarang lagi nggak diskon tuh 75.000 satu bulannya gitu. Nah, ini ada nih ininya nih. Oh, nih saya udah dikirimin apa namanya? Toko ini ya. GPT-nya udah dikasih ini. Namanya toko promo shop. Iya, Pak. Di apa itu Pak? Tokopedia. Bukan, bukan. Saya dapatnya ini coba aja kita kita cari. Kalau memang 75.000 ya, ini nomor apa nama? Ini saya kemarin kan saya waktu itu saya bilang bikin bikin WAG grup kan nggak dibikin sih sama siapa sama Pak Arya. Coba sekarang bikin deh WAG grup. Oh ya Pak, baik Pak, sebentar Pak. Nah, coba sekarang dibikin saya ini sama Pak As juga masukin situ. Jadi semua nanti apa informasi ada di situ. Nah, nanti ini saya kasih nih namanya Gina. Saya kemarin tuh beli sama dia tuh murah tuh seumur apa selama-lamanya seterusnya ya. Cuman 35.000 ini Canva untuk bikin PowerPoint. Ya saya Iya. masukin aja di situ kok PowerPoint. Jadi nggak usah bikin satu-satu lagi. Membantu bener, saya langsung Canva bikin gini-gini. PowerPoint isinya seperti ini. Segera ini. Terus langsung dia tanya modelnya seperti apa, ininya apa. Udah jadi gitu. Enak bener. Sekarang banyak terbantu kita. Udah saya buat Pak grupnya Pak. Belum, saya belum terundang nih. Nomor Bapak yang 0817. 725 ya, Pak. Udah masuk, Pak. terus saya chat. Nomornya Pak As yang 0817. udah masuk, Mas Ya, Arya. saya Pak Riki 0817. belum. Ya, 0817 Ya, 8757 8757 ya 8757 terus 8757 896 896 udah itu. 9. Pak Riki, mohon maaf, mau tanya sedikit terkait kebijakan, tapi mungkin sedikit keluar dari materi ini, Pak. Ya nggak apa-apa, tanya deh. Saya kan rencananya mau membuat ini, Pak, eh, lembaga pelatihan kerja dengan klasifikasi pelatihan untuk pekerja di sektor energi terbarukan, Pak. Wah, Nah, bagus itu itu. apakah Bagus itu. sudah Terus ada regulasinya itu, Pak Riki? regulasi apa? Terkait dengan izin, misalnya untuk klasifikasi usaha itu, Pak, kan ada banyak banget itu ribuan itu, dan juga eh, apa ya? Mungkin hal-hal yang terkait dengan SKKNI-nya gitu, Pak, standar materi pengajaran, kurikulum dan sebagainya, apakah sudah ada untuk saat ini, Pak Riki? Saya nggak tahu apa yang Anda inginkan ya. Tapi untuk Iya, Pak. membuat misalnya kursus mengenai kebijakan, banyak itu. Boleh, Hmm, sangat boleh. Ya. Di tanah air kita cukup bebas, aturan cukup bebas. Sam- Kebijakan apa aja kita bebas. Kalau ya, dulu Pak. nggak boleh PKI dulu ya, sekarang udah bebas. Anda apa mau bikin bebas. Jadi nggak salah. Kedua adalah
Banyak kan yang mau masuk ke situ gitu. Misalnya tadi ya, itu yang Iya harus Pak. Anda bikin. Jadi sesuaikan juga dengan demand-nya. Kebijakan apa? Kebijakan apa yang harus kita bangun? Pendidikan apa? Karena kan masyarakat ini perlu pendidikan kan, perlu informasi, perlu apa Betul Pak. namanya pengertian yang mendasar. Nah itu yang penting ya. Terus yang kedua juga masalahnya kan di tanah airnya, yaitu biayanya kan. Itu juga harus harus disesuaikan gitu. Kalau terlalu Nah itu vulgar, ya, terlalu vulgar itu yang jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Coba bikin apa sih gitu. Kurikulumnya juga gampang. Kurikulumnya sekarang gini, cara bikin kurikulum. Sekarang ya tulis ini kan masih masuk di GPT ya. iya Pak. Oke, sekarang kita tulis dulu di sini. Tulis, ditulis ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, tadi eh, buat buat penjelasan mengenai kebijakan apa? Kebijakan apa? Anda mau bikin kebijakan apa? Kebijakan perizinan, kebijakan dan perizinan sama ya Pak ya? Ya lain. Kalau perizinan Oh sama beda ya Pak ya? sama kebijakan lain. Tapi Anda yang mau dibikin apa dulu gitu loh. Diurain aja kali. Saya mau, ya Pak. Jadi ini Pak, untuk gambarannya Pak ya mungkin sedikit teknis. Jadi untuk saat ini kan bagaimana energi terbarukan itu kurang secara perkembangannya, bagaimana diadopsi oleh masyarakat, salah satunya karena kurangnya informasi dan bagaimana gitu Pak. Bagaimana misalnya hal yang paling sederhananya, misalnya untuk biomasa gitu ya. Bagaimana eh, di masyarakat kita di pedesaan itu kan tersedia cukup banyak, itu sangat banyak, sangat melimpah. Misalnya hasil pertanian itu misalnya jerami, atau misalnya kalau daerah saya itu eh, daerah perkebunan tembakau, itu batangnya itu atau pohonnya itu hanya dibakar saja, itu tidak dimanfaatkan menjadi hal yang lain. Nah itu kalau misalnya itu masyarakat ada edukasi atau pelatihan ke yang muda-muda untuk misalnya lulusan SMK tentang bagaimana itu mengolahnya menjadi pelet gitu sebagai bahan bakar apa biomasa, itu pastinya akan menjadi alternatif energi yang murah dan juga diminati oleh masyarakat gitu Pak Riki. Ya, sekarang gini. Berarti kan bukan kebijakan dong. Ya, Bukan kebijakan dihapus. Berarti kan tadi yang nyarinya bukan kebijakan berarti. Bukan kebijakannya kan? ini terkait operasional lembaga Pak. Jadi kalau kita di lapangan itu tanpa kita izin operasional itu ya orang di kita itu ada polisi segala macam, itu macam-macam saja mencari celahnya untuk mengganggu kita gitu Pak. Nggak gini ya. Satu-satu makanya. Ya, sekarang mesin juga gitu. Apa robotnya juga gitu. Sekarang coba kebijakannya dihapus dulu. Ya Pak. Kebijakan mengenai ya mengenai apa tadi? Tulis mengenai apa? Eh, Kurikulum pelatihan ya Pak ya. Boleh kurikulum, Kurikulum pelatihan pelatihan. Jangan di enter dulu ya, nanti kita baca lagi. Untuk ya apa? Pak. Untuk tenaga kerja bidang energi terbarukan. Dari apa? Terbarukan biomasa ya Pak ya. Biomasa limbah Dari pertanian. limbah pertanian. Oke, jangan di enter dulu. Ya Pak. Kita baca sekarang kalimatnya benar nggak? Si mesin itu mengerti nggak? Buat penjelasan mengenai kurikulum pelatihan untuk tenaga kerja
ya, bidang energi terbarukan, biomasa, limbah pertanian. Benar nggak kalimatnya? Sudah sepertinya Pak. Hah? Jadi, Sudah Pak. jadi kita hanya minta penjelasannya aja. Oh, Jadi dia oh iya dia kurang dia, dia akan ini dia Pak. akan membuat penjelasan mengenai kurikulumnya. Padahal yang Hmm, kalau nggak salah tadi kan mau minta kurikulumnya kan. betul Pak. Nah, kalau itu salah jadi kita ganti. Buat kurikulum Ya, ya kan jadi penjelasannya kita hapus dulu. buat Itu tinggal kurikulum. di apa namanya di delete aja. Iya Pak. Nah, itu penjelasannya sampai jangan semuanya. Ya, elah semuanya jangan. Ya, Kembali lagi Pak. nah kembali lagi coba ini coba ada tadi kan buat kurikulum terus penjelasan mengenai kurikulum lagi kan double tuh dihapus Iya Pak. ya kan. Nah, buat kurikulum penjelasan mengenainya dihapus dulu. Nah, buat kurikulum boleh mengenai mengenai pelatihan untuk tenaga gini Iya ya. Pak. Nah, coba itu aja. Tunggu, Ini Pak jangan ya. dulu. Dan bawahnya Ini di mana? bawah, pertanian dan Pak. beri penjelasan ya, beri penjelasan yang sistematis. Dah, cobain. Itu bisa langsung deh. Dia langsung keluar tuh. Cepet lagi udah. Coba lihat, semuanya ada. Mau didetailin lagi dia bisa dia. Gitu loh. Nggak susah kan? Iya Pak. Coba dilihat gini. Nanti kalau mau didetailin lagi, coba tanyakan lagi ke dia. Tanyakan lagi ke dia. Jadi tergantung pertanyaan kita. Pertanyaan kita juga harus detail, harus melebar dan sebagainya. Karena dia kan robot. Dia nggak punya perasaan, nggak punya otak dia. Dia hanya mengikuti permintaan kita aja, dikeluarin permintaan kita. Sampai waktunya aja dikeluarin tuh, 25 jam modulnya. Hebat nggak tuh? Coba tuh lihat sampai apa yang kurang gitu, coba. 50 jam, modalnya tuh 50 jam tuh keluar tuh, lihat tuh. Udah sampai sampai mata kuliahnya sampai kurikulumnya sampai jelas kayak begitu. Masa nggak kita nggak alhamdulillah gitu loh. Kalau yang kurang lagi bisa ditanya lagi, didetilkan lagi bisa. Coba cari ini lagi, coba cari ini. Saya kurang jelas yang ini. Saya maunya ini. Wah, dibikinin benar sama dia. Nah ini Maaf Pak. kalau ini misalnya pakai yang pro itu mungkin kita bisa minta misalnya contoh format silabus dan sebagainya mungkin bisa ya Pak ya? Sangat bisa, sangat bisa, gitu loh. Mana tadi WAG-nya udah masuk belum? Maaf Pak, ini saya yang 896 yang Bapak sebutin nggak muncul WA-nya. Tapi saya ada nomor yang 789 yang waktu dulu dikasih. Yang mana tuh? Nomornya Pak Riki yang belakangnya 789. Depannya Saya apa? Hah? Depannya apa? Depannya 0817 Ya. 9006 789. Oh iya ya, itu dia. Betul betul betul. Maaf, itu dia tuh. Nah, saya kalau invite langsung nomor Bapak itu nggak bisa. Nah, tapi saya kasih linknya Pak, saya WA Pak. Oh tadi udah ya. Kenapa nggak bisa? Nggak ngerti Pak, ini kayak dari ada pengaturan di nomor Bapaknya kayaknya. Oh, oh gitu ya. Ya kok bisa? Ini udah masuk belum?
Sudah Pak, sudah masuk Pak, kelas kebijakan energi terbarukan. Nah, tuh saya tulis tes gitu tuh. Ya, Udah ya. masuk. Ya, Nah, ini saya kasih nomor linknya ini. Namanya si Gina ya. Ya Pak. Jadi nanti langsung aja, Gina saya mau beli ini nggak usah nggak usah model kenal-kenalan gitu, nggak usah langsung aja Kak Gina saya mau beli ini harganya berapa? Gini-gini, udah langsung dia ini dia apa namanya dia langsung dia ini. Tapi tetap ya harus kita tanya kamu belinya di mana sama saya kan. Tapi kita jangan sampai ribut berantem juga. Saya juga nanti malah jadi kasus hukum kan. Saya juga ngomong sama dia baik-baik. Maaf ya Kak, Kak, saya mau tanya ini, nanti ini penipuan apa enggak, gini-gini, ini gimana, bayarnya kemana gitu. Ah, kemarin saya sih udah berhasil beli sama dia tuh yang kan apa Canva. Canva itu untuk bikin PowerPoint, 35.000. Nah, terus udah gitu dia, saya bilang kalau ada masalah nanti tolong lagi ya. Iya, tapi jangan tutorial ya Kak. Dia bilang sama saya jangan sampai dia ngajarin tutorialnya gitu loh. Dia nggak mau. Dia kasih linknya, kita suruh belajar sendiri satu-satu. Saya nggak sempet dia ngomongnya gitu. Saya nggak sempet kalau ngajarin tutorial. Belajar aja sendiri nih. Saya kasih semua tutorialnya. Boleh, saya bilang. Ya masa ya 35.000 sampai dia ngajarin kan kebangetan juga kan. Nah, udah saya udah itu terus saya pegang. Tolong ya Kak, eh, saya mau beli lagi yang murah mana nih? Dikasih sama dia sampai saya dikasih tuh ini link-link itu dikasih sampai ini. Nih saya kirimin ke situ ya. Kalau apa murah-murah banget memang di situ tuh. Saya lihat. Nah, ini nih. Dia banyak ngasih ininya. Sampai televisi aja juga mau langganan sama dia juga dijualan tuh. Tapi tetap waktu mau beli mau bayarnya harus hati-hati, jangan sampai ketipu juga kita gitu loh. Ya serba kalau kayak gini kita serba hati-hatilah. Jangan sampai kita juga kasih apa namanya nomor akun kita gitu. Jangan dia ngomong dan sebagainya harus hati-hati gitu. Nah, ini contohnya nih. Nih, dia ini contohnya dikasih ini nih. Kan murah kan dijualannya ini. Kalau lagi apa namanya lagi diskon ya dikasih murah gitu. Ya, saya kemarin beli Canva di sini. Oh iya Pak. Ini Pak Riki mohon maaf dapat ini kontak dan informasinya dari apa ini Pak? Ya dari orang juga, Ini lengkap dari ya. Oh dari dari murid orang juga ya Pak ya. dari murid saya Ya Pak. juga, dari murid Kom Unsada, komplit deh Pak. dari murid Unsada juga yang di kelas angkatan baru itu loh. Iya Pak. Nanti jam 10.30 kelasnya itu sama saya. Nah, dia yang ini, dia yang kasih. Ini beli ini aja Pak. Saya AI itu diajarin sama mahasiswa Unsada. Bapak, maaf ya Pak, saya bukan yang ngajarin Pak. Bapak pakai ini aja. Bapak ngajarnya begini aja Pak. Kalau nggak, biar kita cariin Pak. Kalau kayak gitu nanti waktu saya ke apa tinggalan. Sampai begitu saya diajarin. Waduh, hebat banget nih anak. Ya, Wah lengkap nanti dan kalau murah nih Bapak Pak. ajarin satu-satu gitu, iya. tapi tetap ya harus dicoba ditawar lah itu ya. Iya Pak. Gitu. Coba aja Gina, saya mau beli itu apa tadi ininya. Coba tanyain sih itu. Saya lagi ngomong sama dia sih tadi itu. Saya ngomong saya mau beli yang 75 dia nawarin 75.000 apa yang pro. Saya lagi ngitung-ngitung udah nggak apa-apa murah lah 4 bulan 300.000 masih murah. Saya bilang, oke deh saya beli deh. Saya lagi minta mana nih belinya kemana, akunnya mana, gimana cara bayarnya gitu kan. Saya lagi tanya nih. Wah, lengkap sampai beli follower juga ada nih Pak. Iya makanya. Lengkap ini yang kita cari nih Pak dari kemarin ini. Soalnya itu oh ya 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 ya. Soalnya kalau yang dari chat GPT-nya langsung
Yang plus ini 350.000 ya Pak. Makanya saya sampai ngomong sama kemarin sama dia tuh, kamu maaf maaf ya, Kak Gina, kamu ini enggak ini legal apa tidak? Oh legal, Iya, legal. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab gini-gini. Wah dijawab sama dia gitu. Oh ini legal ya? Oke deh kalau legal. Jadi, saya juga pengen tanya juga, dia dapatnya dari mana gitu. Pasti, tapi dia pasti kan nggak kasih tahu karena dia jualan kan. iya Pak. Pasti dia harganya nggak 75.000, pasti harganya dia ya Di entah bawah. iya di bawah itu dia pasti untung gitu loh. Saya tahu ya. Oke, jadi ini jangan kembali lagi. Silakan kalau Anda mau itu, saya udah kasih namanya si Gina, harganya murah. Tapi kalau Ya. umpamanya ada harganya yang lebih murah lagi, tolong kasih tahu saya juga karena Siapa? saya juga mau Siapa? beli juga. Ada yang beli lain karena kan ada namanya Gemini, ada yang lain-lain kan. Bahkan saya juga lagi cari ini untuk bikin tesis. Saya kan juga lagi ambil S3. Untuk ambil tesis itu juga ada yang apa tidak ini apa namanya tidak nyontek tuh istilahnya apa namanya eh, Frekuensinya Plagiat Pak. ya? plagiat. Jadi kita bebas dari plagiat, dicariin sama dia. Nah kemarin ditawarin sama dia, Pak harganya 300.000. Ah boleh juga nih, tapi saya pikir-pikir kan bisa tembus Pak ke ini ke Okopus, Okpus di apa Okpus bisa tembus Pak. Ada beberapa mahasiswa apa namanya dosen-dosen lulus di Okpus. Oh, teman saya lagi mikir-mikir nih. Ya deh, tapi bagus itu 300.000 ya kalau udah kayak begitu kan cepet kan kita bikin kan. Tapi kita harus menyatu sama dia, sama mesin ini kita harus menyatu gitu loh. Bagaimana supaya bisa menyatu gitu. Ya. Itu pakai apa Pak? Ininya, AI-nya Pak. Yang mana? Yang 300.000 itu. Itu makanya saya lagi cari. Kemarin saya ngomong juga sama mahasiswa, dia belum kasih saya. Tapi saya dengar kalau nggak salah ini tesis. Nanti deh saya kalau dapat deh. Nanti kalau saya dapat saya kasih deh. Saya lagi minta sama dia. Dia ngomong karena saya nggak serius kan. Karena kayak apa? Kalau ini bukan mahasiswa saya di Unsada, ini mahasiswa saya di Unan, di Iya. Unahan. Ya, jadi kayaknya dia jualan juga gitu loh. Dia nggak mau juga kan, dia juga mau apa? Mau ngambil juga tesisnya gitu. Jadi kembali lagi eh, apa namanya? Kita AI ini kita harus rangkul bener ya. Tolong si Mas Edi sama Mas Ya, Arya. Pak. Kalian harus Ya. rangkul dan juga nggak usah ngumpet-ngumpetin lagi udah. Kalau perlu kita punya anak, anak itu juga diajarin. Tapi arahnya yang baik gitu loh. Karena kan ini duit juga ya. Nah, jadi jangan sampai kita rugi. 75.000 kan ya kalau saya seperti tadi kan saya dibayar 1 juta sebulan. Ya kalau ini 75.000 masih masih untung lah ya. Nggak terlalu terbeban. Saya masih mau. Nah, tapi mungkin nggak di tempat lain ada lebih murah lagi gitu. Ya paling nggak mungkin lebih murah mungkin sekitar 5.000 10.000. Tapi yang jelas kalau sama si Gina ini versinya yang Pro, yang tadi ditawarin 120.000, di sini cuma 75 gitu. Jadi artinya ini lebih murah, 75. Nah, tolong di apa namanya semua tugas-tugas terus apapun juga tolong biasakan kita masuk ke masuk ke AI, tapi bahasanya harus kita detil. Cuma nanya, kalau cuma nanya ini apa, nanti bahasanya dia kurang detil. Coba detil sampai detil lah gitu. Nah, itu yang kita ambil. Kita copy paste aja, tinggal copy paste. Kita nggak usah nyatet, copy paste aja kan ke Word Iya. kita. Word kita begini gini 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 udah. Bahkan saya tuh eksperimen setelah saya bikin, ya saya definisi semua saya bikin ke situ, sudah saya save, terus sudah gitu saya minta saya ini lagi. Di situ kan dia bisa juga si apa pro apa tadi si
GPT kan ada plusnya, tanda plus kan bisa di attach, attachment juga lampiran kan bisa dia situ kan. Iya, Pak. Nah, saya langsung minta sama dia, tolong pakai lampiran saya ini buat satu kebijakan yang begini, 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 begini. Dibuatin sama dia. Gila bener tuh. Saya bilang gila juga. Wah mantap saya bilang nih. Oh begini ya terus. Wah pokoknya mantap lah. Nah jadi eh, apalagi dari soal-soal yang tadi mengenai kebijakan energi, kecuali tadi kan dilema, trilema harus dipahamin bener. Tolong itu harus dipahamin. Bukan hanya Anda belajar sekolah, bukan. Udah dunia sekarang ini harus tahu itu trilema apa, ya, dilema apa gitu ya. Nanti saya bisa juga ada tes apa namanya kajian dari dirjen dirjen senior yang dulu dia sudah memaparkan tuh 40 tahun yang lalu mengenai dilema. Nanti saya kirim itunya saya kirim apa namanya materinya saya kirim. Tapi kembali ke ini nih, kembali ke assignment kita, ke tugas kita. Yang di mana Anda nggak ngerti itu di mana? Coba sampaikan sama saya. Arya juga di mana yang nggak ada lagi? Halo, Iya, Pak. di mana yang nggak ini apa nggak ngerti itu? Ini terkait ini Pak Riki, terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu. Misalnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 gitu Pak ya. Dan PP Nomor 79 Tahun 2014 itu tentang energi Pak. Nah itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu untuk lebih mengatur pada eh, teknis atau bagaimana pelaksanaan pemanfaatan energi terbarukan ataukah untuk hal-hal terkait dengan implementasi program pemerintah gitu Pak. Ya tadi kebijakannya tentang apa dulu itu yang tadi disampaikan? Iya Pak. Itu tentang apa? Ini tentang sebentar Pak, saya cek dulu kemarin saya buat. Saya setuju. Ini tentang ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, terus kemudian prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga energi nasional, Pak. Nah, dia levelnya apa? Levelnya apa? Level level kebijakannya atau apanya, Pak? Iya, kan kita ngomong kebijakan. Jadi kebijakan di Indonesia itu kan ada level-levelnya. Ya, ada levelnya. Apakah dia undang-undang, apakah dia PP, apa dia perpres, atau dia permen? Ada ada dua-duanya Pak, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 dan juga undang-undang nomor 30 tahun 2007 Pak. Oke. Jadi ada undang-undang. Undang-undang paling tinggi ya. Ingat ya, undang-undang. Iya Pak. Terus udah di bawahnya undang-undang PP. Iya. Di bawah PP perpres. Di bawah perpres permen. Ya. Permen atau kepmen tadi sejajar dengan perda di daerah. Iya. Itu adalah tata tata regulasi di Indonesia. Jadi dia semakin ke atas bahasanya semakin bahasa malaikat. Cuman kalimatnya gitu, interpretasinya ngaco gitu. Jadi kita nggak ngerti, ya. Nah, sekarang tadi disampaikan adalah undang-undang sama PP, ya kan?
Itu tahun 2007 sama 2014, udah lama itu. Udah ada yang baru lagi. Ya, jadi kita harus lihat lagi sejarahnya. Wah, gimana caranya, Pak? Kita tanya sama Master AI. Master AI, apa sih masalahnya Undang-Undang Energi nomor 30? Nomor 30 ya? Nomor 7. Apa nomor berapa tadi? Undang-Undang Energi. Iya, Pak. Nomor 40 tahun Bukan. 2007. Nomor berapa? Coba. Nomor 40 sebentar saya buka, Pak. Nomor 30. Nomor nomor untuk undang-undangnya nomor 30 tahun 2007, Pak. Nah, coba tanya Master AI. Master AI, ya, tanya ya. Sampaikan, cari permasalahan di Undang-Undang Energi nomor 30. Apa saja masalahnya yang ditemukan saat ini, gitu. Ya, sebelum itu saya sampaikan ya bahwa undang-undang itu dibuat tahun 2007. Karena tahun 2007 mestinya pada saat itu dibuat PP-nya. Pada saat itu, tapi nggak dibuat sama menterinya. Gila nggak menterinya tuh? Jadi nggak dibuat menterinya, akhirnya apa? Nggak jalan, nggak berbunyi. Karena nggak berbunyi, menteri mikirnya di permen. Dia mengacunya bukan ke Undang-Undang 30, tapi mengacunya kepada undang-undang lain. Contohnya apa? Undang-Undang Energi Terbarukan. Undang-Undang Energi Terbarukan itu sebenarnya nggak perlu. Cukup dengan Undang-Undang nomor 30 tadi, Undang-Undang Energi. Bisa mengacu ke situ. Tapi karena tidak ada PP-nya, akhirnya lahirlah Undang-Undang Energi Terbarukan yang sekarang pun belum keluar gitu. Masih terjadi pro kontra. Ya, nah jadi untuk itu coba cari sama Master AI, bener nggak Master AI Oke, Pak. begini gini gini, pasti cari gitu, ya. Kalau Pak Arya tadi gimana ininya Pak Arya? Apanya Pak? Yang ininya tugasnya Pak ya? Nggak, masalahnya di mana? Eh, ini ada poin-poin yang sama itu Pak. Berarti itu ntar dibuat penjelasannya itu ya jadi satu aja Pak ya. Kayak misalnya poin 10 itu kan bicara kemandirian, kedaulatan dan ketahanan. Ini kan udah termasuk nanti ada di trilema. Ya, terus gimana? Dan energi environment security. Terus jadi mungkin nanti lebih detail pembahasannya langsung di trilema itu Pak ya. Menyajikan presentasinya Pak. Menyajikan tugas ya. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Tapi udah jelas kan? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Ini saya kasih ini politik energi, ya, politik energi eh, sebagai masukan aja, ya. Tapi ini sepemikiran sama dilema juga di situ, ya. Jadi politik energi itu diperlukan, ya. Indonesia waktu itu belum terpikir, tapi Dirjen ini udah terpikir pada tahun 2000 berapa itu dia terpikir waktu itu, ya. Oke lah, demikian. Mungkin silahkan di ini lagi, didalami lagi dengan AI tadi, ya, dan versinya saya juga tidak harus beli, tapi coba Anda harus lakukan sendiri lah, gitu bagaimananya ya. Kalau ada Baik masalah, Pak. jangan sungkan-sungkan, udah ada WAG kita, ya, WAG kita, tanyakan aja di situ. Namun nanti minggu depan saya kasih lagi assignment, tugas lagi sebelum ujian,
supaya Anda tuh materi kuliahnya tuh dapat di situ gitu loh. Ya, ya, ngerti Iya Pak Pak. Edi? Ya, jadi Baik Pak. dengan adanya AI mestinya mempercepat dan akan lebih dari itu. Anda tinggal bikin paper-paper aja di situ sebenarnya. Oke ya, Siap jadi Pak. saya akhiri kuliahnya karena saya pikir sudah sudah jelas lah. Anda tinggal lakukan sendiri dan ada masalah apapun baru kita bicarakan di sini. Apa aja ya, nggak usah malu lah, nggak usah apa ke bahasa Inggris kan. There is no stupid question, katanya orang bule kan begitu kan. Tidak ada pertanyaan yang bodoh gitu. Jadi nggak usah malu, tanya lah gitu. Ya Pak. Oke ya, sementara itu dulu ya. Siap Pak. Ya, ya, assalamualaikum. Saya izin izin ini, izin apa? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima Tapi kasih Pak. dikerjain ya, untuk minggu depan Ya Pak. dikerjain. Ya, Siap Pak. Sudah Pak. Sudah. Kita kerjain tinggal presentasikan Pak. Insya Allah minggu depan Pak. ya, ya. Ya Pak. Saya lupa Bang Arya. Kalau hari ini harus presentasi. Saya baru lihat itu di di tugasnya tanggal 11. Soalnya saya fokus hari ini offline sama Pak Andi kan. Saya baca Iya. modul-modulnya. Saya sampai jam 2 tadi malam. Ya udahlah, udah ada grupnya ini bisa. Iya. Iya. Saya sarapan dulu Bang Arya. Ya, saya juga mau live dulu dah. Iya Bang. Ntar jam 2 berarti ya, Pak Andi ya? Hah? Jam 2, jam setengah 2. Oh iya, setengah 2. Ya Kalau Mas. ini kebijakan energi itu saya minta temen-temen itu, kalau dulu dosennya Bu siapa namanya, lupa saya. Itu lebih Bu ke Rita. regulasi-regulasi gitu, perundang-undangan gitu Mas. Kalau Pak Riki itu lebih ke implementasinya, kebijakan ininya. Oh, lebih ke prakteknya langsung ya kalau Pak Riki ya. Betul. Kalau Bu Aryani itu lebih ke perundang-undangan gitu Mas. Dari dulu tugas-tugasnya ya itu terkait perundang-undangan itu. Iya, iya. Jadi agak adaptasinya agak ini. Ini Sabtu nanti jam jam ya setengah 2 Pak ini Mas. Kita siapin ya kalau ada tugasnya. Saya kaget juga ternyata hari ini tugasnya Pak Riki. Ya udah kita ini sarapan dulu ya. Iya Mas, ya Mas. Terima Mas. Break room, break room.